Horas untuk kita semua. Mari kita semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu remaja Nakosa Bulung dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini Jumat 20 September 2024 diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tema hari ini adalah mari berdoa. Secara sederhana, doa adalah komunikasi ataupun berbicara kepada Allah. Di dalam doa, di sana ada permohonan, di sana ada curahan hati, juga di sana ada ucapan syukur. Dalam nats hari ini, Yesus berdoa semalam-malaman. Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Artinya dia punya waktu tersendiri untuk berdoa. Kalau dia punya waktu tersendiri untuk berdoa, ini berarti kita juga harus punya waktu tersendiri untuk berdoa. Dalam hal ini, nats hari ini mengatakan Yesus semalam-malaman berdoa. Artinya semalam-malaman sepanjang malam, dari sejak matahari terbenam sampai matahari terbit. Lihatlah bagaimana dekatnya Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Nah, seringkali kita juga melihat di lukisan, di gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Sering juga banyak pertanyaan, kenapa sih Tuhan Yesus itu berdoa? Dia kan Tuhan, dia kan Allah, kenapa dia harus berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Kalau dia berdoa berarti dia bukan Tuhan dong. Nah, seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, seperti menyerang iman kita. Oleh karena itulah, mari kita pertama-tama melihat dulu dari kata Allah. Karena dikatakan di sini, ia berdoa kepada Allah. Kata Allah itu adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan kata Allah di dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Di dalam bahasa Babilonia Il atau Ilu. Di dalam bahasa Syria Allah. Kemudian artinya Allah itu adalah yang ilahi, sesebutan kepada yang kuasa, sesebutan kepada yang maha tinggi. Itulah arti kata Allah. Kalau dulu suku-suku di Indonesia sebelum datangnya Hindu dan Buddha menyebut Allah ataupun yang maha tinggi itu dengan Hyang. Hyang itu artinya yang maha tinggi itu. Makanya kalau kita melihat pernah membaca Sunda itu Parahyangan itu berarti tempatnya yang maha tinggi, tempat yang disembah. Kan indah di sana. Demikian juga kalau kita pernah mendengar kata sembahyang, sembah yang maha tinggi. Dan setelah kedatangan Hindu dan Buddha, kemudian muncullah kata Dewata. Dan dalam bahasa Batak, Dewata. Sehingga orang Batak menyebut Allah itu Dewata. Dan Alkitab bahasa Indonesia menyebut Elohim itu dengan kata Allah.
Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata Elohim itu digunakan untuk kata Allah. Sehingga dalam bahasa Indonesia, kalau kita menemukan kata Allah, A-nya besar, L-nya kecil, L-nya kecil, A-nya kecil, H-nya kecil, itu dari kata Elohim. Namun sekarang ini banyak orang Kristen yang mengganti nama Allah dengan kata Elohim. Seolah-olah itulah namanya yang paling tepat. Sehingga kemudian banyak orang nggak lagi memakai kata Allah, tapi sudah memakai kata Elohim. Nah, ini kurang tepat. Kita nggak boleh kaku dengan istilah nama Allah itu. Nggak bisa kaku. Karena penggunaan kata Elohim juga dipakai oleh orang dewa-dewa untuk menyebut dewa-dewa sekitar bangsa Israel. Itulah kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain. Saya dikatakan Elohim Akarim. Jadi untuk menyebut dewa-dewa itu disebutlah Elohim Akarim. Oleh karena itu bagi kita saat ini, kalau dikatakan Allah, maka Allah itu sederajat dengan kata Tuhan. Saya pernah bertanya kepada beberapa dosen bahasa Indonesia, apa bedanya Allah dengan Tuhan? Lalu kemudian mereka bilang tidak ada bedanya. Satu, Allah dari bahasa Arab, dan satu lagi Tuhan dari kata Tuan dalam bahasa Melayu, yang artinya penguasa, pemilik yang tinggi. Itu arti Tuhan. Sehingga kalau dengan demikian, maka di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu punya kepribadian. Dia punya nama. Siapa namanya? Itulah YHWH. Ataupun orang sering, beberapa sarjana, beberapa teolog menyebutnya Yahweh ataupun Yehuwa. Tapi YHWH itulah nama Allah, yang mana orang Israel tidak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Ketika mereka kena dengan nama itu, ketemu dengan nama itu, maka mereka menyebutnya dengan Adonai dan juga atau Hashem. Adonai dari kata Adon, itu artinya Tuhan, Tuhan. Sehingga sama. Dan karena itulah mengapa dalam Perjanjian Baru, disinilah kemudian dalam Perjanjian Baru YHWH diterjemahkan dengan Bapa. Makanya Allah itu adalah Bapa. Mari kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Di sana 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan di situ begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Jadi satu Allah, satu Tuhan. Nah, namun bagi kita, kalaupun kemudian seperti ada perbedaan antara kata Tuhan dan Allah, itu hanyalah disinonim saja. Bagi kita adalah bahwa Allah Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan. Karena apa? Karena pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman dan Allah satu kesatuan. Firman dan Allah. Lalu firman itu keluar dari Bapa. Itulah kalau dikatakan dia keluar dari Bapa, maka Yesus itu adalah anak karena dia keluar dari Bapa. Oleh karena itu mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat 42.
Yohanes 8 ayat 42 dikatakan demikian, bahwa kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi Yesus itu keluar dari Bapa dan kita menyebutnya sebagai anak Allah. Kalau Gunung Krakatau ketika dia meletus, habislah gunung itu, tapi benar tumbuhlah gunung dari tengah-tengahnya. Orang menyebutnya anak Gunung Krakatau. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, karena Dia adalah firman itu. Dalam Yohanes 8 ayat 68 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia ada di dalam Allah. Sehingga dengan demikian dalam Yohanes 17 ayat 21, dalam doa Yesus pada saat itu kepada Bapa, supaya mereka mengenal aku dan engkau adalah satu. Nah, namun demikian, karena Dia adalah firman yang keluar dari Bapa, lalu firman itu turun menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Nah, di dalam kemanusiaannya itulah Yesus berdoa kepada Bapanya. Jadi di dalam kemanusiaan itulah Dia bisa kita lihat lahir, Dia tertidur, Dia makan, lalu kemudian bisa kita lihat dalam kemanusiaannya itu Dia mati, bahkan Yesus pun pernah menangis. Disinilah kemanusiaannya itu. Sehingga Dia sepenuhnya adalah Tuhan, Dia juga sepenuhnya adalah manusia. Tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia, agar setiap manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, ketika Dia berdoa, ini menjadi teladan buat kita. Mari berikan waktu kita. Mari berikan waktu kita untuk menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Adakan doa kita. Doa, mau doa malam, doa pagi, silakan. Entah kita mau doa siang karena sibuk mungkin segala macam, silakan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Yesus telah memberikan teladannya kepada kita hari ini, bahwa Dia dalam rupa manusia, Dia mau berdoa kepada Bapanya, Dia mau berdoa kepada Allah. Dan disinilah bisa kita lihat bagaimana Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah. Itulah mengapa, itulah bentuk ketaatan Yesus kepada Bapanya. Salah satu bentuk ketaatannya adalah Dia menyerahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan karena itu, ayo mari, kalau Yesus saja berdoa kepada Allah, kepada Bapanya, mari sekarang ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus itulah di sana ada penebusan, di dalam nama Yesuslah ada pengampunan dosa, dalam nama Yesuslah ada hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, keteladanan-Mu ya Tuhan Yesus, di mana Engkau sendiri dalam rupa manusia
berdoa kepada Bapa. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Engkau memberikan keteladanan kepada kami, agar kami juga memberikan waktu kami untuk berdoa, menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menyatakan rasa syukur kami, menyatakan curahan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah kami semua belajar untuk menyerahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan segala anak-anak kami, segala cucu-cucu kami. Berkatilah mereka semua Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah dan terpujilah Engkau ya Bapa, yang telah mau turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kami semua, agar kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.